Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat di acara atau kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun ajaran 2021-2022 yang akan dilaksanakan secara online atau di rumah masing-masing. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing, sehingga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan susunan acara kita sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Samarinda. Dan yang kedua adalah materi tentang tata tertib sekolah dan pendidikan karakter oleh wakil kesiswaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Hadi Rizani MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Samarinda yang sekaligus akan membuka kegiatan MPLS kita pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu pembukaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku siswa kelas 7 baru yang telah resmi menjadi siswa SMP Negeri 29 Samarinda. Kegiatan MPLS ini wajib bagi anak-anakku baru, siswa baru untuk mengikuti kegiatan ini sampai kegiatan ini berakhir. Insya Allah kegiatan ini kita akan laksanakan secara virtual dan dalam waktu kurang lebih 3 hari ke depan. Nah, saya harapkan anak-anakku sungguh-sungguh mengikutinya, sehingga apa yang diberikan oleh para guru nanti atau para instruktur yang memberikan materi bisa kalian terima dan nantinya bisa diterapkan apabila kalian nanti sudah melaksanakan proses pembelajaran di SMP Negeri 29 Samarinda. Anak-anakku, ada beberapa pesan yang ingin saya ingatkan terus kepada anak-anakku pada masa COVID-19 ini, yaitu untuk selalu menjaga kesehatannya dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, baik di rumah maupun kalian nanti apabila kalian berada di SMP Negeri 29 Samarinda. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi acara pembukaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 dengan resmi dibuka. Demikian, lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu materi tentang tata tertib sekolah dan pendidikan karakter oleh Bapak Riyadi SPD selaku wakil bagian kesiswaan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu yang mungkin mendampingi putra-putrinya di dalam MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Siswa dan siswi sekalian yang kami sayangi, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa dengan rahmat dan hidayahnya pada
kesempatan ini kita bisa bertemu untuk yang pertama kalinya walaupun melalui online ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang mendampingi putra putrinya atau siswa-siswi sekalian, baiklah sebelum kita mulai materi ini, kita berdoa mudah-mudahan Corona atau COVID-19 dan sekarang sudah COVID 2001 mudah-mudahan segera lenyap dari Indonesia ini dan lenyap dari seluruh dunia sehingga kita bisa sekolah yang normal kembali. Siswa-siswi sekalian, sebelum kita mulai juga Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak ialah Pak Riyadi. Bapak di sekolah bertugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan Bapak mengajar pendidikan jasmani dan olahraga atau PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tata tertib siswa dan pendidikan karakter siswa. Oke, tentunya anak-anakku sekalian masih tetap semangat dan ingat selalu bersemangat. Ya, hidup harus selalu bersemangat. Walaupun sekarang di masa pandemi, tentunya kalian harus tetap semangat, rajin bergerak, karena dengan bergerak kalian akan sehat. Ya, jadi ciri-ciri orang yang sehat adalah dia harus sering-sering bergerak. Ingat, jangan main HP sepanjang hari. Boleh main HP tapi seperlunya saja. Oke? Materi sekali lagi di masa pengenalan lingkungan siswa. Ini sekali lagi Bapak menyampaikan tata tertib siswa. Kalian sudah sekolah di SD sudah 6 tahun ya. Tentunya kalian sudah ngerti apa itu tata tertib. Jadi yang namanya sekolah ya, namanya sekolah di mana-mana pun harus diatur. Diatur, yang mengatur ialah yang namanya tata tertib sekolah. Biasanya dari segi seragam itu semuanya diatur. Tetapi Bapak akan menyampaikan sedikit saja tentang tata tertib ini. Ini biasanya yang sering dilanggar oleh siswa ya, biasanya untuk anak laki-laki. Yang pertama ialah dilarang berpirang. Ya, sekali lagi dilarang berpirang. Nah, sebetulnya ini berpirang ini dilarang oleh baik putra maupun putri ya. Ini dilarang berpirang. Memang biasanya pada saat sekolah normal ya atau pada saat sekolah offline ya, ini ada di antara siswa ini sering menyemir rambut ya. Jadi sekolah tidak membolehkan atau melarang bagi siswa yang menyemir rambut. Nah, makanya kalau ada siswa yang sekarang ya, halo, adakah siswa yang rambutnya pirang? Nah, mohon sekarang digundul saja ya. Nanti tumbuhnya akan lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya ketahuan sekolah berambut pirang, itu biasanya pirangnya itu akan Bapak habiskan ya. Akan Bapak habiskan dengan gunting. Makanya supaya pirangnya hilang, berarti Bapak potong
sampai pirangnya hilang. Oke. Nah, yang kedua ialah rambut panjang atau rambut gondrong. Bagi laki-laki tidak boleh dengan turun ke sekolah dengan rambut gondrong. Nanti juga begitu, kalau rambutnya gondrong nanti akan Bapak potong ya, Bapak potong sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi untuk peraturan sekolah ya, rambut siswa itu yang depan ini 3, 2, 1. Jadi paling panjang itu 3, di atas 3 cm. Kurang lebih 3 cm. Jadi jangan sampai rambut itu sampai ke telinga atau sampai ke mata, itu nggak boleh. Akan mempengaruhi penampilan kalian semuanya. Yang berikutnya ialah merokok di sekolah. Tentunya merokok di sekolah ini juga dilarang keras. Baik rokok yang rokok biasa atau dengan rokok yang rokok paping. Ya, dengan rokok paping itu nggak boleh. Biasanya ada siswa yang bisa dikatakan sudah kecanduan merokok, ya sudah kecanduan merokok. Ini merokoknya sembunyi-sembunyi, kadang di WC, kadang di belakang sekolah. Itu nanti kalau ketahuan merokok, nanti orang tuanya akan dipanggil. Ya, orang tuanya akan dipanggil. Terus yang berikutnya ialah membawa narkoba ke sekolah. Ini dilarang keras ya. Jadi jangan sampai pirang, gondrong, merokok atau narkoba itu jangan sampai kalian lakukan. Ya, jangan sampai. Yang namanya seorang pelajar itu harus berpenampilan sewajarnya. Yang namanya anak pelajar di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan masyarakat, berpenampilanlah sebagai seorang pelajar. Kalau kalian misalnya berpirang ya, rambutnya gondrong misalnya, di mata masyarakat kalian dipandang, oh itu berarti lain anak pelajar ya. Jadi yang namanya anak pelajar itu penampilannya harus yang rapi, yang bagus. Jangan sampai seperti orang, mohon maaf ya, orang berandalan. Orang berandalan itu rambutnya pirang, terus merokok. Mohon maaf ya kalau ada orang tuanya yang merokok. Jadi usahakanlah jangan sampai mengajak anaknya untuk merokok. Karena di sini yang dilarang ialah merokok di sekolah ya. Jadi anak-anak dilarang merokok di sekolah. Tetapi kalau di rumah ya, di rumah yang melarang siapa? Nah, sebetulnya di rumah itu yang melarang adalah orang tua kalian. Tapi kalau orang tua kalian nggak melarang ya tidak apa-apa. Jadi sekali lagi, sekolah melarang siswa merokok itu pada saat di rumah. Kalau pada saat di sekolah ya, pada saat di sekolah. Kalau di rumah ya terserah orang tuanya. Ya. Tetapi kalau untuk pirang ya dan rambut panjang, nah ini di masyarakat atau di rumah atau di sekolah ini sama. Jadi jangan sampai rambutnya berpirang dan gondrong. Nah, terus yang berikutnya ialah betindik ya, betindik. Laki-laki tidak boleh betindik. Biasanya Bapak sering memeriksa ya telinga, kalau misalnya bekas
bekas ditindik atau mungkin masih ada lubangnya. Nah ini mohon maaf ya, ini sering Bapak pencet. Supaya apa? Supaya sakit. Dia biar merasakan ya. Nah itu tata tertib sekolah ya. Setidaknya itulah yang kalian bisa laksanakan. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah sekolah dengan normal, tidak ada lagi yang rambutnya yang panjang, yang gondrong, atau yang bertindik, atau yang berpirang. Nah itu semuanya mudah-mudahan tidak ada nanti. Oke, sekali lagi, dan mudah-mudahan corona ini segera lenyap dari Indonesia. Sehingga kita nanti bisa sekolah dengan normal. Siswa-siswi sekalian, yang berikutnya yang Bapak sampaikan ialah pendidikan karakter. Apa itu karakter? Karakter itu ialah watak seseorang. Ya, watak seseorang. Sifat batin. Jadi karakter itu sifat batin yang mempengaruhi pikiran. Karakter mempengaruhi pikiran. Karakter mempengaruhi perilaku. Karakter mempengaruhi budi pekerti. Karakter mempengaruhi tabiat manusia. Kalau orang yang punya karakter baik, sifat batin yang baik, berarti dia tidak akan melanggar tata tertib tadi. Ya. Karena orang yang mempunyai karakter watak yang baik, dia akan selalu dimanapun berada, dia akan berpenampilan yang baik. Jadi sebagai siswa yang baik, dia dimanapun berada, dia akan berbuat baik. Nah, nanti di sekolah Bapak selalu mengajarkan karakter-karakter yang bisa mempengaruhi pikiran-pikiran kalian. Nah, kalau di sekolah tidak diajarkan, misalnya ya, nanti di sekolah akan diajarkan kalian tampil ke depan. Itu akan mempengaruhi perilaku kalian, akan mempengaruhi budi pekerti kalian, akan mempengaruhi sifat batin kalian. Kalau kalian tidak pernah disuruh maju ke depan, tidak pernah disentil oleh gurunya ya. Jadi mohon maaf ya. Biasanya kalian kalau nanti melakukan kesalahan itu nanti akan dimarahi oleh guru. Itu sebagai bukti bahwa guru itu akan merubah karakter kalian. Jangan sampai anak atau siswa yang berbuat salah tidak dimarahi. Sekali lagi ya, ini dimanapun, di rumah maupun di sekolah ya, kalau siswa itu berbuat kesalahan, dia akan diingatkan kesalahannya apa. Kalau tidak ditegur, tidak diingatkan, dia nantinya tidak akan merubah karakternya si anak tersebut. Dan biasanya karakter ini akan dipengaruhi juga oleh, mohon maaf ya, oleh orang tua di sekolah, orang tua di rumah. Ini biasanya akan terjadi biasanya. Ini sebagai contoh ya, Bapak pernah menjewer. Masuk di sini menjewer itu adalah Bapak sekedar menjewer godek siswa. Karena apa? Anaknya memang nakal, rambutnya sering berpirang.
Nah, setelah bapak jewer, anak tersebut ngomong begini. Dia marah dengan bapak. Bapak saya aja nggak pernah menjewer. Nah, ini juga merupakan, mohon maaf ya, ini kemungkinan kesalahan juga dari rumah, ya. Nah, akhirnya anak tersebut pulang dan lapor orang tuanya. Orang tuanya akhirnya datang ke sekolah, marah-marah di sekolah. Jadi kalau ada yang, mohon maaf ya, bapak atau ibu wali murid yang mendengarkan ini, nanti misalnya kalau ada kejadian-kejadian ya, mungkin siswanya, mungkin anaknya mungkin dimarahi guru, terus anak tersebut pulang, bapak ibu nggak usah emosi dulu, nggak usah emosi. Memang lebih bagus datang ke sekolah dulu, bertanya dulu ya, bertanya baik-baik dulu apa masalahnya. Karena memang sering terjadi seperti ini ya, sering terjadi. Anak disentil sedikit oleh gurunya, pulang lapor ke orang tuanya. Nah, ini sebetulnya karakter-karakter yang kurang baik sebetulnya ya, kurang baik. Sekolah tentunya menginginkan anak-anak itu berkarakter yang baik. Bapak sendiri selalu menyampaikan ya, siswa dan siswi jangan sampai takut dengan siapapun. Ingat ya, Bapak sering menyampaikan, siswa-siswi jangan sampai takut dengan siapapun. Karena orang yang takut itu orang yang bersalah. Jadi sekali lagi, orang yang takut itu adalah orang bersalah. Kalau orang yang tidak bersalah, dia tidak akan merasa takut. Takut dengan guru si A, dengan guru B. Kenapa takut? Karena dia tidak mengerjakan PR. Takut dia, takut turun ke sekolah. Kenapa takut dengan Pak Riyadi misalnya? Karena rambutnya pirang. Nanti kalau ketemu Pak Riyadi dijewer rambut, dijewer. Nah, dia takut. Bapak selalu mengajarkan, kalian jangan takut dengan siapapun. Kalau kalian benar, kenapa harus takut? Oke ya? Nah, jadi kalau di sekolah ya, di sekolah itu kalian nanti akan diajak untuk menjadi siswa yang berani. Yang berani. Nah, ini nanti ya tugas kalian ya supaya menjadi anak yang berani ya. Jadi nanti kalian biasanya kalau di sekolah kan nanti ya kalian disuruh maju ke depan kelas, kenalan. Memperkenalkan nama, tempat tinggal, dari sekolah mana ya. Itu nanti maju ke depan. Tetapi karena nih kalian tidak turun ke sekolah ya, jadi kalian nanti membuat video ya, membuat video. Jadi membuat video kalian perkenalan. Ini contoh seperti ini. Perkenalkan atau salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya misalnya Budi ya. Saya tinggal di Perumahan Bungkuring ya misalnya. Saya dari SD 003 misalnya. Nah, itu nanti videonya nanti kalian kirim ke nomor pembina MPLS masing-masing. Oke ya, ini sekali lagi ya, ini tugas ya. Karena setiap akhir materi nanti kalian akan diberi tugas ya. Nah, ini tugas dari Bapak ialah tugas dari Bapak untuk materi karakter ini ialah kalian belajar membuat
video, ya, video perkenalan. Nah, supaya nanti videonya bagus ya, HP-nya harus seperti ini. Maksudnya HP-nya jangan berdiri seperti ini. HP-nya begini ya. Jadi HP-nya begini, miring begini. Jangan berdiri. Nah, HP nanti videonya seperti ini. Ya, oke ya. Jadi videonya seperti ini nanti. Oke, jadi sekali lagi, nanti kalau sudah sekolah normal ya, kalian harus sering-sering belajar tampil ke depan. Kalau kalian mungkin bercerita dengan teman-teman itu gampang, tapi kalau sudah berdiri di depan kelas ngomong, nah itu agak susah. Kalau tidak dibiasakan susah ya. Nah, makanya ini Bapak mencoba supaya karakter kalian atau sifat batin kalian ya bisa kuat atau mentalnya bisa kuat. Ini Bapak mencoba untuk kalian nanti ngirim video. Nah, kalau misalnya nanti rambutnya ada yang panjang, ada yang gondrong ya, berarti nanti akan kelihatan. Oke ya. Nah, untuk waktunya kirim nanti lihat di jadwal. Ya, kalian bisa melihat di jadwal MPLS. Oke. Siswa dan siswi sekalian, sekali lagi marilah kita bersama-sama berdoa ya, mudah-mudahan keluarga kita, bapak ibu kita, semuanya kerabat kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk siswa dan siswi sekalian atau semuanya saja, di masa pandemi ini kita semua ya harus selalu betul-betul menjaga kesehatan, yaitu dengan makan yang teratur. Momen kita masih enak makannya, jadi makan yang teratur. Biasakan minum hangat ya, minum air hangat. Biasakan minum air hangat. Jadi biar ibaratnya corona ini tidak terjangkit ke tubuh kita. Jadi selalu banyak-banyaklah makan atau minum vitamin. Nah itu ya, jadi banyak-banyak minum vitamin. Jaga kesehatan. Banyak-banyak bergerak supaya sehat. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di sekolah segera ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sekolah dan kita bisa melaksanakan pelajaran tatap muka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara kita pada hari ini dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.